Yaudah, malam Jumat minggu depan kamu kesini lagi. Saya berbalik arah, nengok ke belakang lagi tuh udah nggak ada kakeknya. Hilang gitu saja? Iya. Kalau dibilang makhluk goib, itu posisinya dari mulai terang sampai ke maghrib ada wujudnya, ya kan? Kalau firasat saya kakek itu adalah orang. Pernah saya bawa juga waktu di malam mencekam, pernah saya bawa. Cuman emang sekarang sudah jadi aksesoris, udah nggak ada apa-apanya. Saya simpen tuh di dompet. Setelah kejadian itu, yang saya rasain itu berubah, bah. Udah, kamu kalau mau ke sana. Kalau kamu mau mastiin di sana di warung itu yang jaganya adalah Buto Ijo. Buto Ijo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Abah menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh sobat Mengulas Malam yang telah mendukung channel YouTube Mengulas Malam. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rejeki miliknya, diparingi sehat lahir dan batin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Abah tidak sendirian. Abah kehadiran sosok pria tampan rupawan yang sedang trending topik baik di alam nyata maupun di alam gaib. Kita langsung kenalan saja dengan Mang Oyek. Assalamualaikum Mas Oyek. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat. Alhamdulillah. Mas Oyek, terima kasih nih atas kehadirannya di Mengulas Malam. Terus terang saja ini Mas Oyek, Abah tertarik akan satu kisah perjalanan Mas Oyek sendiri yang pernah Abah saksikan di salah satu channel Mengulas Malam, yaitu di Malam Mencekam, ya. Perihal kisah Mas Oyek sendiri yang konon katanya sempat dibully. Betul. Oleh salah seorang guru katanya. Betul. Ini gimana ceritanya Mas Oyek? Jadi gini, Bah. Pada saat itu saya sekolah, emang background saya ya ekonomi saya down. Kan. Sampai pada saat itu SMA itu tepatnya, Bah. Saya itu bisa dibilang sekolah itu bekal. Nah, bekalnya itu ngepas untuk angkot. Kadang kalau mau jajan, saya berangkat pakai sepeda. Sampai guru saya pun, wali kelas ya, itu nggak percaya kalau saya itu kadang saya nggak masuk karena emang nggak ada ongkos, Mbak, bukan bolos, ya kan. Sampai nggak percaya, wali kelas saya sampai ke rumah saya memastikan kalau saya itu sebenarnya bolos atau enggak. Nyatanya saya dipastikan saya emang nggak ada uang untuk berangkat, gitu kan. Nah, kemudian setiap mau tes, saya kan belum bayaran nih, Bah, sekolah. Mau tes saya selalu pasti terakhir saya tesnya. Teman-teman dulu tes, baru udah pada pulang, saya baru ikutin tes. Itu kan, Bah. Ada salah satu guru saya agak kurang respect, Bah, sama saya. Jadi seolah-olah saya orang yang nggak mampu, kurang. Jadi saya itu dijatuhkan lah
mentalnya. Terus bisa disebut apa namanya, dibully lah kayak gitu kan. Pernah suatu kejadian, ada beberapa kejadian. Satu, pertama kali itu waktu saya mau pulang main band. Mau main band, setelah pulang main band, itu teman-teman ada yang lagi main bulu tangkis tuh, Bah, di situ tuh. Yang main bulu tangkisnya sih masih inget banget, penjaga sekolah, teman saya, sama anaknya guru tersebut, Bah. Itu lagi pada main bulu tangkis. Akhirnya saya main, datang tes. Nah, ada yang istirahat tuh teman saya itu tuh. Kata teman saya, kurang satu main dong. Oh, oke. Yuk ikutan. Nah, kebetulan teman saya bilang nyuruh tuh ngambil kok di meja guru, di ruangan guru. Nah, saya nggak tahu kalau meja tersebut adalah guru yang nggak respect sama saya, ya kan. Akhirnya saya ngambil kok tersebut, set main, tas. Besoknya saya dipanggil sama guru itu, Pak. Kamu sini aja. Kata guru saya, iya Pak, gimana Pak? Kemarin kamu main bulu tangkis ya? Iya Pak, emang kenapa? Tahu nggak? Nih raket punya saya patah. Itu jadi raket kan lingkaran bahkan kayak T gini. Nah di sini itu patah. Oh yang di sini, benar. Dan saya waktu main itu inget banget bahwa itu raket bener nggak patah, nggak sama sekali. Yang saya pakai ya, Mbak ya, karena itu kan ada 4 raket yang pakai. Saya nggak tahu yang dipakai itu. Ternyata loh, ini bukan raket yang saya pakai Pak, saya bilang. Tapi saya ngelihat kamu itu ke ruang guru. Kata anak saya, kamu main ngambil kok di meja saya. Loh, saya nggak tahu Pak bahwa itu adalah meja Bapak, saya bilang kan. Kalau memang itu tahu saya itu meja Bapak, saya juga nggak bakal mau Pak, saya bilang. Terus yaudah, pokoknya saya nggak mau tahu. Ini raket harus diberesin. Ibarat kata apa namanya, ganti rugi. Ganti rugi. Ya. Minta yang baru. Benar, ya kan? Saya bilang, Pak, kalau saya untuk bertanggung jawab untuk beresin ini sendiri, saya nggak mampu Pak. Tapi saya ngobrolin sama teman-teman saya yang kemarin main bareng. Ini sih walaupun bukan saya pelakunya, saya bilang gitu kan. Kamu masih ngeyel aja, kata si guru itu kan. Ya udah Pak, udah gini aja, udah saya mau berembuk sama teman-teman saya yang kemarin yang main. Akhirnya saya kan keluar tuh dari ruang guru. Berembuk sama teman-teman gimana? Nah, kata penjaga sekolah kebetulan waktu itu udah nggak apa-apa, kamu kesana aja. Beresin nanti pulang sekolah. Udah untuk biaya-biaya kamu jangan khawatir. Nah, kata teman saya juga, ya udah beresin aja. Udah kamu sih yang penting kamu nganterin aja raketnya, nanti biaya kita aja yang nanggung gitu kan, Mbak. Ya gimana mau beresin orang untuk sehari-hari untuk berangkat sekolah aja nggak ada kan, Mbak? Kan gitu. Terus saya balik lagi tuh ke ruang guru. Pak, udah Pak, saya udah rembukan. Nanti ya saya beresin setelah pulang sekolah, ya kan? Nah, si guru itu gak mau saya bilang nanti pulang sekolah gitu tuh. Mintanya gak mau nanti. Sekarang juga kamu keluar dan bawa ini raketnya. Kan sampai killer banget ya, sampai segitunya. Bener, Bah. Saya dalam hati, ya Allah apakah kayak begini gitu kan, orang yang gak punya sampai disuruh-suruh begitunya kan. Saya diam aja. Ini kalau bukan ngejaga nama baik orang tua saya, udah gue hajar tuh kasar katanya tuh, Pak ya. Ya udah Pak, saya bawa, ya kan. Saya ceritanya mau ke kamar mandi, saya taruh dulu tuh di atas ruang TU di lemari, saya taruh. Saya ke WC itu tuh, ketemu lagi pas balik lagi ke ruang TU. Kamu disuruh beresin malah simpennya di sini. Kalau nggak mau bertanggung jawab, udah bilang. Kalau memang nggak mampu, udah bilangnya gitu Pak. Saya tuh ngelus dada aja, ya Allah. Udah. Akhirnya saya nggak banyak ngomong, bawa. Ntar, nah itu kejadian pertama. Kejadian kedua itu lagi acara Pop Kota, Bah. Pop Kota tepatnya cabang olahraga voli. Nah, itu bener-bener di depan umum itu sih, Bah.
Ini kan kebetulan tim kita yang mau main nih, Bah. Tim kita sama lawan dan dihadiri juga sama kepala sekolah. Ji, kamu tuh jaga ambilin bola aja, kata dia itu. Ya saya nggak nolak, waktu itu nggak nolak. Cuman waktu itu saya bilang, Pak saya minta temen, kalau saya untuk sendirian bolak-balik jauh. Sendirian capek dong Pak. Duaan lah minimal, yang jaga sana satu, di sebelah sini saya yang jaga. Kamu apa sih bilang itu, orang nggak punya, sombong banget, suruh jadi kacung bola atau apa itu namanya. Nggak mau digituin di depan umum. Anjir, itu saya udah emosi, di situ juga udah emosi. Wah berat, ini kurang ajar banget guru saya. Besoknya dibahas lagi di forum kelas, Bah. Dibahasnya, jangan seperti saya bilangnya. Orang udah tahu orang nggak punya, ya kan, bilang gitu. Terus disuruh susah, nggak bisa nitipin badan, bilang kayak gitu. Nggak bisa nitip diri gitu ya. Nitip diri, bener Bah. Kan gimana kalau udah kayak gitu? Tambah kesel kan Bah. Dia bilang katanya, pokoknya setiap pelajaran saya jangan harap dapat nilai besar. Sampai ada pengancam ke situ ya. Saya sampai bilang, baik Pak, tapi tolong real, saya bilang. Kalau memang saya hasilnya jelek, silakan Bapak jelek. Tapi kalau memang hasilnya saya bagus, tolong jangan sampai dijelek-jelekin, saya bilang gitu kan. Gak masalah saya mau dijelekin sama Bapak juga. Yang penting hasil nyata, apa yang saya kerjakan, nilai saya bagus, tolong ditulis bagus. Saya bilang. Nah itu singkat cerita udah selesai itu. Akhirnya kan lulus sekolah kan. Dan lulus sekolah pun itu ijazah saya gak bisa diambil. Dengan alasan? Dengan alasan karena belum lunas. Oh belum lunas ya. Betul. Sebentar. Orang tua sendiri usaha apa dulu tuh? Terus Mas Ajeng sendiri anak berapa dari keluarga? Anak pertama. Anak pertama. Dari berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dan usaha bapak saya, orang tua saya itu serabutan, Bah. Jadi kadang ada kerjaan, kadang juga nggak sama sekali, kadang sehari makan, kadang 2 hari nggak makan, kayak gitu, Bah. Ya, pokoknya intinya, pernah saya juga waktu dimarahin sama orang tua saya, diusir kan. Orang namanya saya niat sekolah, saya walaupun tidur di masjid, itu tetap saya berangkat sekolah, Bah. Tetap berangkat. Karena saya nggak mau masa depan saya, gitu kan. Iya. Kalau bisa jangan seperti bapak saya, dalam arti saya harus mampu gitu kan. Iya. Di situ Pak. Saya punya keinginan itu waktu itu. Dan kenapa saya nggak hari itu juga nggak emosi sama guru saya yang ngebully saya? Karena saya hanya bisa membahagiakan orang tua saya, berdoa mendoakannya dan menjaga nama baiknya. Itu luar Pak. biasa ya. Udah singkat cerita udah lulus, tapi ijazah saya belum. Tapi saya untungnya si bagian TU-nya punya kebijakan, udah sana umpet-umpetan tuh Bang, fotokopi, di fotokopi itu tuh, fotokopi, saya ngelamar-lamar, nggak dapet kerjaan, terus saya jadi kuli panggul beras di pasar. Sampai dilakonin ke situ. Saya lakonin Bang, terus ikut temen jualan jagung bakar, semua. Nah, terus yang istimewanya itu ketika saya ikut di salah satu IO, Bah. Salah satu IO, Betul, event organizer. Nah, itu pun saya masih bisa dibilang paling bawah lah. Nah, kalau strukturalnya itu paling bawah lah. Kemana-mana saya waktu itu kan transportasi yang andalan buat saya itu adalah sepeda. Nah, nyebar brosur wilayah 3 pakai sepeda, pasang spanduk wilayah 3 pakai sepeda. Nah, pada akhirnya itu di lagi jam istirahat di tempat IO ya, di kantor. Saya istirahat, mau beli makan, balik lagi kan. Nah, di pohon rindang itu mau makan, ada sosok kakek-kakek Bah datang menghampiri saya. Saya pikir
kakek-kakek itu adalah orang yang minta-minta gitu kan, Mbak. Nah, kebetulan saya itu tinggal 5.000 waktu Tinggal itu. 5.000. Tinggal 5.000. Nah, waktu itu tinggal 5.000. Saya mau kasihin uang itu tuh. Ini kayak kalau ya mau beli makan atau itu saya kasihin ya kan. Kakek itu ngejawab, saya nggak mau. Saya mau barengan makan sama kamu. Oh. Kakek itu. Aduh, jangan kek. Saya bilang, bukan gimana-gimana, saya bilang kan. Takutnya saya punya penyakit atau gimana, saya bilang kan ke kakek itu. Enggak apa-apa. Malah yang saya khawatirin ya kata kakeknya, kamu nggak mau makan sama saya karena jorok atau gimana. Oh enggak, kalau memang kakeknya mau, yuk makan bareng. Nah, ya kan. Akhirnya makan itu tuh. Nah, di sela-sela makan, kakek itu bilang ke saya, kamu itu lagi dirudung masalah. Lagi dirudung masalah. Iya. Kok bisa tahu ya? Iya. Astagfirullah. Kaget kan saya. Kok kakek bisa nyebut seperti itu, ngeliat dari mana gitu kan. Udah, kamu jangan banyak nanya. Pokoknya kamu itu banyak pikiran, kakeknya itu bilang. Ya udah. Terus solusinya apa, kayak kakek sampai bilang seperti itu, ya kan. Gini, kalau kamu mau nanti setelah selesai kerja, saya tunggu, saya minta anter pulang. Nah, saya iyakan aja itu tuh. Ya saya pikir ini paling juga nanti nggak akan nongol ya kan. Udah aja. Saya lanjutin setelah makan bareng sama kakek itu, balik ke kantor kan. Balik. Pas pulang itu menjelang maghrib kan, pulang tuh sekitar jam 5-an kalau nggak salah itu. 5, 6 ya. Itu ada kakeknya nungguin saya. Di pohon itu masih tetap Iya. di bawah pohon itu. Ada. Astagfirullahaladzim, dia bilang. Kakeknya masih ada. Akhirnya saya nyamperin. Kakek rumahnya di mana? Udah, saya bonceng. Nanti ikutin aja. Set. Akhirnya nyampe di lokasi. Itu di lokasinya itu hutan bambu. Di situ hutan bambu. Yuk diantar masuk gitu tuh. Nanti kalau kamu mau saya bukakan aura. Biar kamu itu mukanya nggak kusem lagi, bilangnya seperti itu. Saya ngambil waktu itu, pada saat itu nggak dibikin curiga ya kan. Iya aja lah, karena pas posisinya juga saya waktu itu emang masih belum percaya yang hal-hal begituan, Mbak, ya kan. Karena belum merasakan sendiri kan. Akhirnya udah, kapan saya bisa kesini lagi, saya bilang. Kamu hari lahirnya apa? Si kakek itu. Saya bilang, saya hari lahirnya hari Jumat Kliwon, kayak saya bilang kan. Ya udah, malam Jumat minggu depan kamu kesini lagi. Saya berbalik arah, nengok ke belakang lagi tuh udah nggak ada kakeknya. Hilang gitu saja. Iya. Kalau dibilang makhluk goib, itu posisinya dari mulai terang sampai ke maghrib ada wujudnya, ya kan. Kalau firasat saya, kakek itu adalah orang tapi yang memiliki kelebihan. Gitu. Dan ingin menolong saya, kemungkinan kan itu kan. Di minggu berikutnya itu, minggu depannya, tepatnya di malam Jumat pertama, saya datang lagi tuh ke situ. Saya tengok ke kanan kiri, nggak ada. Akhirnya saya maju, itu depan itu ada kali. Tiba-tiba dari arah kanan tuh kakeknya nongol dengan pakaian hitam-hitam kayak gitu. Apa tuh namanya, baju apa tuh? Ya pangsi lah. Nah, kayak silat itu. Nah, kayak gitu, Pak. Datang. Ternyata kamu punya keinginan besar. Bagus. Berarti sebenarnya kamu itu adalah memiliki keinginan untuk belajar gitu. Nah, saya waktu itu masih biasa aja. Oke, jadi gimana, kayak apa yang saya harus lakuin, ya kan? Ya udah aja. Sekarang hari pertama kamu berendam di kali dulu. Di kali itu sama
baca-baca apa namanya tahlil. Tahlil, tahmid. Nah itu kan suruh baca seperti itu. Ya udah akhirnya pejamin mata. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Sambil berendam kondisi. Beredam. Dingin banget kan posisi dari jam 10 sampai azan subuh. Itu hari pertama itu. Itu yang saya pejamin mata kan sambil baca-baca itu yang aura yang dirasa luar biasa. Bangsa-bangsa lembut tuh pada berdatangan. Di situ suaranya wah, ada yang ketawa, ada yang mainan di situ tuh. Tapi ya tetap ya saya fokus sama pendirian saya nggak melek sama sekali, Bah. Akhirnya pas azan subuh, saya buka mata saya, selesai kan, kakeknya nggak ada. Aduh, ini gimana? Kelanjutannya kan belum saya nanya lagi. Udah aja saya tuh, ya udah. Saya pulang itu tuh malam pertama. Udah pulang. Akhirnya malam Jumat kedua lah, saya ke situ lagi ya kan, penasaran. Ada nggak sih kakeknya? Kalau itu lagi, balik lagi ke situ. Ketemu lagi sama kakeknya. Ritual yang kedua, kalau kamu ingin ngelanjutin, kamu harus bisa menumbalkan seseorang. Masya Allah. Saya langsung sontak di situ istighfar, Bang. Ya Allah, masa harus seperti itu? Kayak nggak apa-apa. Kalau kamu ingin merubah nasib kamu, saya bilang. Tapi bukan keluarga kan, kayak kalau memang keluarga saya mundur sekarang juga. Walaupun saya sudah kadung ritual yang pertama, saya bilang gitu kan. Bukan, ini tidak mesti keluarga. Dan tidak ada perjanjian antara makhluk gaib sama untuk numbalin keluarga, tidak ada. Jadi yang untuk ditumbalkan gimana? Kayak bebas. Silakan kamu mau siapa, atau memang ada yang pernah kamu disakiti. Setelah kakek ngomong disakiti, saya inget-inget. Akhirnya saya inget sama guru. Yang guru Nah, sekolah dulu ya. saya itu kan dendam ya, sampai saat ini sih rasa luka itu masih ada, Mbak. Cuman emang posisinya kan udah saya maafin, cuma luka saya tidak akan dilupakan, ya kan. Akhirnya saya nyebut guru saya itu, kamu bener yakin ini yang akan numbal? Ya, kenapa? Karena saya sakit hati banget sama itu guru, saya bilang. Bukannya ngedidik, malah menjatuhkan mental, saya bilang gitu kan. Ya udah, ini ritual terakhir. Sambil kamu bayangin wajah guru kamu itu. Sampai kapan, Bah? Sampai jam 3, ini nggak sampai jam subuh. Saya bisa tahu itu jam 3 atau enggaknya dari mana, Bah? Saya bilang kan, nanti saya akan datang. Ya udah. Saya itu berendam lagi, sama dengan bacaan itu lagi. Itu yang datang makhluknya itu tinggi besar, muka hancur. Luar biasa. Ini merinding nih batu. Tinggi besar. Saya hampir gagal itu, Bah, hampir gagal. Gemeter nggak kuat. Cuman emang didorong dengan rasa sakit hati saya itu kan, dan keinginan untuk pengen berubah. Setelah jam 3 rupanya si kakek itu datang dengan melemparkan sesuatu. Jas. Bangun. Pas saya melek, wujudnya nggak ada kakeknya, cuma menyuarakan aja. Dan itu kerisnya nggak ada, nggak dibawa. Tuh pernah saya bawa juga waktu di malam mencekam, pernah saya bawa. Cuman emang sekarang sih udah jadi aksesoris, udah nggak ada apa-apanya. Saya simpen di dompet. Setelah kejadian itu, yang saya rasain itu berubah, Bah. Yang tadinya temen-temen ngelihat saya itu mandang sebelah mata gitu kan, jadi agak segan. Sekarang kemana-mana biasanya nggak pernah diajak, sekarang diajak. Nah, dari kerjaan pun itu mulai meningkat. Mulai ada peningkatan. Terus sampai yang tadinya
naik sepeda kemana-mana kan jadi sering ikut sama Teman kerja. teman gitu. kerja ya kan, pakai mobil kemana-mana wilayah 3. Nah, sampai pada akhirnya saya tuh masuk di salah satu instansi rumah sakit ya kan. Saya kerja dan di rumah sakit karir saya nanjak terus sampai jadilah kasarnya gitu kan. Setelah itu saya ceritanya tuh reunian sama teman-teman SMA. Sebut aja si Oloy ya, teman sedekat saya. Reunian, dia bilang, "Coy, guru musuh kamu," kan saya selalu cerita sama dia, "lagi sakit keras." Hah? Yang bener, padahal saya tahu itu udah saya yang kirim kan. Yang bener, udah lama banget, udah bawa ke medis, udah. Hasilnya ya tetap medis hanya bilangnya tuh biasa aja, ya kan sakit biasa. Akhirnya saya kesana tuh. Tadinya saya nggak mau, nengok sih, biar gitu-gitu juga guru, ya udah. Nengok, emang itu yang tadinya saya inget banget, guru itu waktu pas saya sekolah tuh berisilah kayak abah kayak gini kan badannya nih. Pas sakit itu kurus, jadi sampai kurusnya. Nah di situ ada Pak Ustadz, itu tuh ada Pak Ustadz, ya dirangkul tuh sama Pak Ustadz itu, ya kan. Ngomongnya tuh, "Cung, wis, sing wis ya wis aja sampai ketiwasan," bilangnya gitu. "Sedurung terlambat." Maksudnya apa Pak Ustadz? Saya bilang gitu kan. Wis aja pura-pura beli weru. Iki sih antara bapak karo sampean bae, ngomong gitu kan. Kan maksudnya jadi, "Cung," ya kan. "Wis bae yang sudah, biarkanlah berlalu," ya kan. Sebelum terlambat, jangan sampai kebablasan gitu kan, dalam arti kebablasan sampai nggak adanya. Sampai enggak ada. Pak Ustadz bapak itu menilai kamu, saya yakin kamu itu orang yang beriman dan punya hati. Terus sepulangnya dari situ saya pikir, kasihan juga kalau udah begitu kan. Tapi waktu dulu kamu waktu sehatnya, waktu adanya, waktu saya sekolah, habis-habisan bully saya kan. Udah pulang aja sambil nginget itu. Terus saya tuh pindah kerja di Bandung itu tuh, ikut kerja sama orang lain lagi kan. Pindah di Bandung, saya tinggal di rumah Belanda lah, kayak rumah Belanda gitu. Saya tuh aneh gitu kan, ada punya keanehan. Setiap pacaran apa itu tuh. Dia demenan gitu. Nah, demenan lah gitulah pokoknya pacaran. Terus selalu putus sampai yang terakhir udah serius pun bubar. Saya tuh bertanya-tanya, kenapa ini kan? Apakah inikah efeknya dari ritual saya yang dulu gitu kan? Berpikir, nah terus pas malam Rabu, nggak tahu malam Kamis, Pak. Satu mimpi malamnya, Pak. Dikasih mimpi. Mimpinya itu ada cahaya putih kanan kirinya itu hutan. Belantara aja ngeblong. Saya seakan-akan tersesat di dalam mimpi saya itu. Tapi di jauh sana gitu kan, itu cahaya terang banget, Bah. Tapi setelah ke sana tuh nggak nyampe-nyampe. Akhirnya ada suara tuh, Bah. Isinya seperti ini. "Ikutilah lafadzku dan lafadzkanlah
kalimat ini. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Iya. Saya berucap itu, ikuti sama cahaya. Alhamdulillah, Mbak, saya keluar terang banget. Pas udah nengok, yang tadinya hutan beneran udah nggak kelihatan, hilang. Itu, Mbak. Saya nanya tuh ke ibu saya, Mah, arti mimpi seperti itu apa? Ya kan? Wah, kamu habis ngapain bisa sampai mimpi seperti itu? Saya tadinya gak mau cerita kan ke ibu saya. Akhirnya saya ceritalah ke ibu ya. Ya gini mah, saya tuh dulu sempet dibully sama guru, terus saya tuh dendam gitu. Dan akhirnya saya ada berencana melampiaskan dendam saya dengan cara yang enggak. Saya bilang yaitu ingin bikin guru tersebut sampai nggak ada, ya kan? Sampai tumbangnya gitu sampai ya. tumbangnya. Kemudian ibu saya ngomong, kamu tahu arti mimpi itu? Kamu sudah tersesat, ya kan? Dan Allah itu datang ingin nyelamatin kamu. Alhamdulillah. Dia bilang, sebelum terlambat, kamu segera bersihkan semua itu. Lakukan tobat ya. Nah, tobat bener. Ibu saya bilang gitu. Yaudah mah. Dan yang kedua, kamu pasti pacarannya apa namanya pacaran Ya, tuh demenan ya. gitu Nah, ya. demenannya itu selalu gagal. Bener mah. Itu adalah efeknya dari itu. Gitu. Ya udah. Akhirnya saya pulang tuh. Ke Cirebon lagi. Saya menjalin hubungan, ya kan, sama istri saya nih. Menjalin hubungan sama istri saya. Kebeneran si abahnya itu orang bisa ngetahuin mempunyai kelebihan, orang punyalah, ya kan. Iya. Itu saya sudah serius sama ini nih, sama cewek yang ini. Tapi abahnya bilang, kalau kamu mau serius, tolong ibadah kamu kuatkan. Di situ. Nah, selang mau beberapa hari mau nikah, abahnya bilang, badan kamu dibersihin dulu dari kotoran-kotoran. Karena badan kamu itu sangat kotor banget. Baik bah, kalau memang harus dibersihin. Akhirnya saya tuh dibalong kalau nggak salah itu tuh bah. Dibalong, saya suruh berendam sambil baca surat apa itu? Anas. Surat Anas sama Al-Kausar. Al-Kausar. Itu hasil dari abah. Iya. Dari Suruh bersihin, baca itu. Sama terakhirnya itu Al-Ikhlas. Ikhlas. Berendam udah bersihin. Alhamdulillah. Akhirnya saya nikah sama istri saya itu. Itu, bah. Jadi Dan netral ya. netral. Dan saya mulai saat itu pas itu kan sambil tobat. Alhamdulillah si guru saya pun sembuh, berangsur pulih. Oh, si guru yang sempat ngebully dulu tuh. Alhamdulillah. Iya. Saya kan nanya tuh sama teman saya tuh, gimana kabar guru musuh saya bilang gitu kan. Wah, sekarang udah mendingan, ya baikan. Sekarang udah bisa duduk, yang tadinya tidur aja. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Jadi itu ceritanya, bah. Yang seperti itu ya. Nah, terus yang pernah diberikan oleh si kakek, ya yang Pak X tadi ya, si kakek tadi, pusaka itu sendiri itu setelah kita dinetralisir gimana itu? Nah, untuk pusaka ini saya kasih tahu ke si abahnya istri kan. Ini peninggalannya gimana? Dibuang apa dimusnahin? Jangan kamu buang, jangan kamu musnahin. Biarkan itu jadi saksi
bahwa kamu pernah melakukan yang nggak baik. Dan biar untuk pengingat, jangan sampai kamu melakukan itu lagi. Dan itu sudah dinetralisir sama Abah gitu. Nah, selama kita memiliki pusaka tadi ya, sering hadir terus nggak sih kakek itu tuh yang pernah memberikan? Jadi itu makanya sampai saat itu juga kakeknya udah hilang aja. Hilang aja begitu Udah, aja, begitu iya. aja. Makanya saya efek-efek yang terjadinya itu ya setelah saya rasakan sendiri gitu kan. Ya awal saya itu emang saya nggak nanya dan tidak dikasih tahu sama si kakeknya. Nah ini Mas Oyeg ya, yang selama Abah ketahui, bila mana seseorang pernah katakanlah bermain hal-hal yang sifatnya goib tadi, memang kita sendiri kan sadar ataupun tidak gitu kan. Ini biasanya cakra mahkota, bahkan cakra ajna sendiri, ini kita biasa terbuka dan kita biasa sensitif ke situ tuh. Apa yang pernah dirasakan Mas Oyeg sendiri? Bener bah. Emang saya merasakan sensitif bah ke orang itu. Jadi kalau misal ada orang yang mau jahat atau berbohong gitu, itu udah bisa tebak atau kerasa pribadi gitu. Saya udah mulai jaga jarak sama orang tersebut. Ada satu sinyal ya ke arah Benar, situ. benar. Nah Mas Oyeg, Abah juga tertarik apa yang pernah Abah tonton di Malam Mencekam. Mas Oyeg pernah mau dijadikan tumbal pesugihan. Bener banget itu bah. Gimana ceritanya? Aduh kiri banget ini sahabat. Jadi waktu itu kejadiannya tahun 2016 bah. 2016. Posisinya itu emang lagi drop ekonomi. Drop ekonomi juga itu. Di tahun itu drop ekonomi saya, wah bisa dibilang nganggur bah itu tuh. Nganggur. Di rumah nggak ada kerjaan pun serabutan ya kan. Nah singkat cerita, saya kan kumpul tuh sama temen-temen acara bakar-bakar tuh. Iya. Ya kan, Bakar-bakar apa tuh? Makan-makan. Oh, Saya mau bakar ikan. ikan, bakar ayam itu tuh. Nah, saya dapat tugas dari teman-teman tuh bikin sambal, ya kan, bikin sambal. Saya bikin sambal. Nggak taunya teman-teman bilang tuh ada yang nyeletuk. Wah, enak sambalnya. Usaha aja yuk buka ini, ya apa namanya, pecel aja. Ah enggak ah, kalau di sini sih percuma, dia bilangnya. Terus modal juga nggak ada. Nah teman satunya lagi, yaudah yuk di ini aja, kampung saya aja di sana di Alas Roban. Aduh, saya bilang jauh banget. Ya udah pokoknya di sana jamin lah, tenang aja untuk tempat apa semua kita nggak butuh kontrakan atau modal besar, tinggal beli menu-menu pokoknya aja kata teman saya gitu kan. Ya udah kalau gitu saya bilang dulu sama istri saya kan. Nah setelah bilang sama istri saya nggak setuju bah. Saya mau ke sana tuh, jangan berangkat pokoknya, ibu nggak setuju. Saya maksa tetap berangkat, kabur lah kasarnya sih sama teman-teman, buka usaha di sana, jualan pecel lele. Nah pecel lele itu saya juga nggak nyangka nih, hari pertama biasa. Nah setelah minggu kedua atau minggu ketiga itu ramai bah, ramai sampai teman-teman saya bilang, tuh kan saya bilang juga apa, sambal kamu enak, makanya banyak yang datang. Ya saya bilang alhamdulillah kalau emang ada cocok. Dari situ mulai perekonomiannya Mulai bangkit. Bener. Saya pulang, wah istri udah ngamuk-ngamuk gitu, tapi saya setelah ngasih uang ke istri saya mulai rada kendor gitu kan. Nih saya tuh pergi tuh bukan foya-foya atau main, saya tuh nyari nafkah, saya bilang, untuk memberikan yang lebih kan. Terus akhirnya setelah itu terus mau kemana lagi nih? Ya mau berangkat lagi. Saya berangkat lagi. Nah berangkat lagi ada pas hari apa itu tuh saya lupa harinya, ada cewek 2 Di mana itu tuh? datang ke ini, Ke tempat usaha gitu. pas posisi lagi nggak rame nih. Cewek itu 2 datang mesen lele.
Nah, teman saya ngeliatin aja tuh ke si cewek 2 ini. Akhirnya nenggor ke saya. Geg. Itu cewek itu ngeliatin kamu aja. Masa? Saya lihat lagi. Iya. Suka tuh sama kamu, kata teman saya. Oh enggak. Lagian kamu ngarang aja, saya bilang gitu kan. Saya bikin sambel. Udah kasihin aja. Nah, si cewek ini tetap ngeliatin saya aja tuh. Selesai makan, ceweknya ini kan bayar kan. Kebetulan saya yang ini nerima ininya kan. Bayar sambil nanya, Mas, sambelnya enak, boleh dong berguru, belajar gitu kan. Saya tanpa naruh curiga ke dia, boleh. Sok mangga kalau ia mau belajar, kata saya bilang, ayo bisa kok. Yaudah Mas, main yuk ke rumah saya bilang. Punten Mas, namanya siapa? Dia nanya gitu. Saya bilang oh iya kan. Terus mbaknya namanya siapa? Saya Ratna, ya kan. Oh ya udah. Di mana rumahnya Mbak? Saya bilang kan. Itu pokoknya kurang lebih 200 meter. Nah ada di sana ada warung pecel juga tuh. Masuk ada gang, belakang itu ada gang, masuk aja ke situ. Ya udah nanti kalau saya libur saya main. Dia bilang gitu kan. Singkat cerita saya itu libur tuh akhirnya main ke sana. Teman-teman diajakin nggak ada yang mau. Yuk main yuk ke sana, nggak enak ini suruh mau belajar bikin sambel. Wah nanti dicuri ilmunya, nggak apa-apa. Saya bilang kan berbagi, saya bilang kan. Iya. Datang tuh ke tempat pecelnya, saya nanya ke tempat pecelnya, ternyata itu bapaknya ya kan. Bapaknya. Bapak si cewek yang Itu. Saya tadinya pertama datang nggak tahu bahwa ini adalah bapaknya. Pak, punten, kalau rumahnya Ratna di mana? Oh di belakang. Adik siapa? Oh saya temennya aja. Udah aja minum dulu. Ini masih baik nih si bapak masih baik, masih ngobrol, masih salaman pun sih. Saya selalu cium tangan kan sama orang yang lebih tua kan. Masih baik. Nah, main tuh. Ya udah aja. Masuk ke dalam. Ngobrol sama si Ratna masih biasa. Minggu kedua saya main lagi. Bapaknya udah beda sama saya. respon ke kita Responnya udah beda banget. Ternyata bapaknya itu adalah iri sama saya. Alasan iri apa Anda, Bro? Karena saya buka pecel lele lagi, usaha yang sama dengan usahanya bapaknya Ratna itu. Udah beda, udah nggak respect lah responnya. Wah kok jadi begini kan, saya bilang. Ada apa nih, ya kan? Mungkin perasaan saya aja. Akhirnya Ratna ngasih makanan tuh sama saya. Tanpa menaruh rasa curiga, saya makan aja kan, menghargai juga kan, ngormatin. Kalau bertamu misalnya disuguhin nggak makan kan, nanti dikiranya gimana kan, Mbak. Akhirnya saya makan. Besoknya saya sakit, Pak. Sakit panas, mencret atau gimana itu? Awalnya panas banget di situ, banget. Aduh ya Allah ini kenapa? Sampai ke teman-teman kan. Saya sakit. Terus gimana? Buka apa enggak? Kata teman saya satunya lagi, gua buka aja. Lagian saya udah tahu ininya bahan-bahannya. Iya. Nah ternyata buka, saya tambah sakit tuh sehari 2 hari. Akhirnya si teman satu lagi, udah pulang aja yuk ke Cirebon, diantar tuh sama teman saya. Diantar. Istrinya ngomel-ngomel. Udah dibilangin suruh jangan berangkat lagi, maksa tuh kalau udah begini siapa lagi yang repot kan, bilang gitu. Nah nggak taunya istri saya laporan tuh ke uwa saya. Wah ini ponakannya sakit. Ya udah biasanya juga ke puskesmas kan, udah ke puskesmas. Cuman panasnya nggak turun, nggak seperti biasanya kalau misalnya pas lagi sakit, itu kan Mbak. Akhirnya wah saya datang itu tuh malam-malam tuh, pas dilihat, wah kamu itu lagi kena kiriman.
Masuk kiriman paket atau kirim apa gitu? Kiriman bisa dibilang santet apa itu tuh. Santet, ya. Yang bakal numbalin kamu. Masya. Kamu punya salah apa di sana? Saya bilang, saya nggak pernah melakukan salah sama orang. Saya bilang, ini soalnya ada yang iri sama kamu. Kamu di sana jualan pecel. Iya, jualan pecel. Di sana ada tukang pecel lagi. Iya, ada. Ya itu. Dia itu sebagai pecel lele lama. Terus kamu datang, warung kamu laris pecelnya. Merasa tersaingi. Iya. Saya tuh sakit nggak bisa jalan, Mbah. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Iya. Aduh, pokoknya kayak orang lumpuh lah. Itu tuh. Udah. Sekarang saya obatin. Obatin. Diobatin sama saya dibacain Yasin sama ayat kursi. Itu tuh, obatin. Terus saya dipagerin tuh sama saya. Kalau kamu masih penasaran dan kamu mau ke sana, silakan. Udah pagerin. Cuma ingat, kamu nggak usah usaha lagi di sana, nggak usah lagi dendam lagi di sana. Udah kamu istiqomah, apapun hasilnya di sini usahanya. Saya bilang itu. Saya berangkat ke sana, Nah, pas nyampe sana, saya kenal lagi, Bah. Kena lagi. Nah, Ya. pagernya itu ternyata saya kan waktu itu si saya itu bilang, kamu jangan ke WC kalau pas apa gitu tuh, saya lupa ya waktu itu tuh. Saya kenal lagi kiriman cahaya merah itu ke ubun-ubun. Panas. Cahaya merah seperti bola api atau gimana? Iya, kayak bola api. Jadi panas banget itu tuh. Panas banget. Saya jatuh, deb. Saya kan sama teman saya tuh. Langsung tuh saya dibawa ke tempatnya teman saya. Saya nggak sadar pingsan. Akhirnya teman saya telepon istri saya. Nah, istri saya kasih tahu saya. Saya bilang ke istri saya, tolong cabut, ambil dulu tuh kain putih yang ada di warung itu. Nah, maksudnya di warungnya saya gitu kan. Nah, istri saya nyampein tuh ke teman saya. Dicari-cari tuh sama teman saya, nggak ada ketemu. Akhirnya kan saya emang posisinya di mana, istri saya nanya. Itu di atas angin-angin. Di atas angin-angin ketemu itu tuh. Pas dibuka itu kain putihnya isinya itu berupa pasir apa tanah lah. Tanah ya. Sama paku. Itu bentuk kain sendiri, lonjong, kayak bungkus Kotak, maja. kotak. Kotak di Bentuknya, situ. Ya. dibentuknya kotak itu tuh. Akhirnya itu dibawa besok paginya itu sama sayanya pun dibawa sama teman saya. Dikasihin itu si kotaknya. Terus saya diobatin lagi sama saya. Si kain yang kotak tadi itu ya. Nah, ini yang kenapa kamu bisa kenal lagi. Ini mau tahu nggak tanah apa? Saya bilang gitu kan. Emang tanah apa, Wak? Saya bilang. Itu adalah tanah kuburan. Ini paku, karatan. Gunanya apa? Biar mudah nyerang kamu. Bilangnya gitu bahasanya. Untuk penyakitin ya. Untuk nyakitin. Udah kamu kalau mau ke sana. Kalau kamu mau mastiin di sana di warung itu yang jaganya adalah Buto Ijo. Buto Ijo. Ya. Terus si Ratna, cewek yang kamu deketin itu, dia adalah mediator dari bapaknya. Dia dikirim sengaja untuk deketin kamu biar tumbal kamu itu nyampe, yang bakal numbalin kamunya itu. Jadi Mas Oik sendiri mau dijadikan tumbal, dipancingnya oleh si Ratna tadi. Dan di si Ratna itu
sudah dipasang susuk biar kamu suka sama Ratna. Emang terjadi suka sempat? Iya, Masya maka Allah. teman-teman Padahal saya udah juga, beristri, ya? iya benar. Itu saya dibuat kayak hilang kesadaran, Mbak. Jadi pikiran saya tuh ke Ratna aja gitu kan. Teman-teman saya aja sampai bingung, loh kok si Oyek yang biasanya ceria, kok jadinya pengennya kesana aja, nggak kumpul sama kita gitu kan. Akhirnya sekitar 200 sampai 300 meter, emang posisinya ada buto hijaunya, Pak. Karena emang saya kan udah dibuka kan mata batinnya itu. Saya mastiin lagi tuh ke tetangga yang wilayah ada di situ kan, seorang ibu-ibu ngobrol ngopi. Itu ibu-ibunya lagi ngebahas pecel lele di situ, Mbak. Ada ibu-ibu yang lihat juga ternyata di situ. Ya udah, saya udah pasti dan sudah tahu. Akhirnya saya pulang kan Cirebon. Setelah ke Cirebon, udah saya lupain aja. Tapi dapat informasi si Ratnanya sekarang itu gila. Terus sebelum gila itu setiap pacaran itu gak pernah jadilah, nggak pernah sampai nikahnya. Akhirnya sampai gilanya. Terus warung pecel lelenya itu bangkrut lantaran digerebek karena ketahuan pesugihan buto hijau. Lakukan pesugihan buta hijau. Jadi gitu, Mbak. Mas Oyek waktu buka awal ya usaha pecel lele itu kan mulai ada peningkatan ekonomi tadi. Bener. Semalam nih bisa mendapatkan omset berapa yang semalam tuh? Awalnya itu sekitar 3 jutaan. Satu malam? Satu malam itu 3 juta. Luar biasa. Jadi kalkulasinya kan Kali 30 hari. 30 ya? hari dibagi 4 orang sama temen-temen sama ya bisa dibilang kan itu kan tanahnya bukan tanah saya, tanahnya temennya, saya diberikan lebih gitu kan. 3 juta kali 30 90 juta Ya, ya? enggak 30 juga kali, Bah. Kan 4 dalam 1 bulan 4 kali libur. Oh, 4 kali libur. Mas. Kirain itu terus aja Enggak kita dong. mendapatkan. Wah, luar biasa ya. Oh, dibagi 4 ya. Bagi 4. Jadi masih bisa untuk pulang ke Masih istri, ya setor ke ada istri. lebih lah gitu, Bang. Ada ke situ. Betul. Ya. Itu bertahan berapa bulan dulu usaha gitu tuh? 3 bulan. 3 bulanan. Iya. Mas Oyek ini terima kasih banyak ya telah hadir di Mengulas Malam, berbagi kisah apa yang dialamin, dan memang apa yang Abah tadi dengar ini cukup prihatin. Satu perjalanan, tapi kembali perjalanan seseorang itu ini ya memang sudah ada satu garisan lah. Benar. Di saat kita lagi terpuruk, ada di atas, di bawah lagi segala sesuatu, intinya yaitu tadi pesan Abah, perbanyaklah kita bersyukur. Betul. Ya. Terusan jadi waktu kita jual pecel lele dengan tidak sengaja kita ngulak sambal segala macam, kita telah diberikan satu kelebihan. Benar. Tidak semua laki-laki ini memiliki ilmu tersebut. Betul, Dan betul. Mas Oyek sendiri tidak pelit untuk berbagi ilmu. Betul. Karena Abah meyakini ilmu yang kita dapatkan semua adalah titipan. Bila mana kita bagi pun ilmu itu tidak akan pernah hilang. Benar. Ini akan menjadikan suatu amal sodakoh. Betul. Jariah di saat kita masih hidup sampai kelak meninggal juga. Ya Amin. Mas Oyek, kita ambil satu hikmahnya. Abah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita selalu diparingi sehat walafiat. Amin. Buat sobat Mengulas Malam juga semuanya, tidak lupa Abah mahatur banyak terima kasih. Salam buat keluarga, sehat selalu tentunya. Ya Mas Oyek, Terima kasih. Itulah Sobat Mengulas Malam, satu kisah yang dibagikan atau diceritakan langsung oleh Mas Oyek. Bisa diambil satu hikmahnya, satu pelajaran apa yang pernah dialami oleh Mas Oyek. Perbanyak doa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa lagi yang engkau akan dustakan? Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.